Mungkin sebelum dimulai saya mau share dulu nih profilnya Bu Tami. Ini pematerinya hari ini adalah Bu Dwi Kusnadi, Esos, MPD, kelahiran Solo, Surakarta, 22 Mei 1979, statusnya menikah, dikaruniai 2 anak, karirnya dari tahun 2001 sebagai wartawan olahraga tabloid bola Kompas Gramedia Group, tahun 2002 sampai 2003, mentor bahasa Inggris untuk tenaga di Indonesia. Kayaknya kalau nunggu tulis lagi ini. Provinsi Banten. 2004 wartawan Desk Politik, Kriminal, Hobis dan Ekonomi Bisnis. 2004 sampai 2008 konsultan media untuk lembaga pemerintah Indonesia dan PT Jasara Harja. 2008 sampai 2010 konsultan media dan humas di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. 2004 sampai 2021 konsultan media untuk lembaga pemerintah dan swasta, Bank Indonesia, Kementan, Kemen PUPR, Kominfo, KPK, PLN, PT Jasara Harja Persero, PT Berantas Adir Paya. Ya, demikian. Oh, ada Madam ini, Madam mungkin mau menyapa teman-teman peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Terima kasih Mbak Dwi yang sudah berkenan berbagi. Ya, alhamdulillah. Salam kenal. Ilmunya sudah tercium dari jarak jauh. Mudah-mudahan berkah ilmunya dan yang juga akan menerima pesan-pesannya juga nanti langsung action. Ada Pak Kiai Darsono di sini menjadi penasihat kita semua, guru kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi ajang silaturahim kita untuk ke depan-depannya, insya Allah. Silakan. Bu Tami mau share sendiri apa namanya? Dari Mbak aja nggak apa-apa. Biar saya ini tinggal ini. Dari Mbak Farisa aja ya, yang share ininya materinya. Ya, ini udah kelihatan Bu Tami? Oke, mau langsung dimulai saja? Boleh, ya. Silahkan Bu Tami. Oke, makasih Mbak Farisa. Assalamualaikum teman-teman yang terhormat Pak Kiai Darsono, Ibu Ani. Terima kasih untuk kesempatannya bisa sharing di sore hari ini. Mungkin sekilas lagi tentang saya. Sebenarnya kalau dari menulis buku populer atas nama saya sendiri, itu baru 2 buku saya. 2012 itu saya ditawarin sama penerbit untuk tulisan-tulisan saya cerpen awalnya di media sosial itu. Itu diminta untuk dibukukan. Kemudian ada negosiasi dan segala macam. Kemudian dia minta saya pakai nama pena. Jadi nggak nama Dwi Utami Kusnadi gitu. Jadi diusulkanlah sama mereka dengan nama pena gitu. Buku itu meskipun lambat, awalnya mungkin karena pertama kali ya. Jadi buku itu kan lambat karena di istilahnya tuh handle sama penerbit.
di penjualannya diatur oleh mereka. Meskipun saya boleh promosi, tapi harus dipantau gitu sama pihak penerbit karena dia yang berhak dengan buku saya gitu. Nah setelah itu selama 2 tahun buku itu lumayan sampai dengan hari ini pun masih ada beberapa orang yang saya juga kadang tidak kenal dari mana gitu minta dikirimin buku itu, buku yang lama ya. Itu waktu itu kumpulan cerpen sebenarnya dari kisah nyata gitu yang dikumpulkan, dibukukan. Setelah itu baru yang tahun 2021 prosesnya dari bulan Maret selesai dalam waktu 3 bulan, buku tak sampai sehari. Nah, di buku tak sampai sehari itu sebenarnya kisah tentang saya sendiri sebenarnya, saya sebagai pribadi gitu. Bagaimana saya memulai dunia profesi saya, bergaul dengan teman-teman, bertemu dengan orang-orang yang akhirnya menjadikan saya sebagai penulis yang sampai dengan hari ini. Seperti itu mungkin sekilas. Bisa slide berikutnya. Oh ya sebentar. Yang ini ada satu buku yang sama-sama sedang dijual bersama dengan buku saya. Itu ada buku Baik Itu Sederhana. Itu bukunya sebenarnya punyanya pensiunan direktur di Bank Indonesia, Ibu Dewi Normawati. Beliau juga lulusan Manchester, Mbak Farisa. Oh iya. Ya. Beliau menulis buku pengalaman pribadi juga, tapi dibukukan dalam bentuk filosofi karena beliau S3-nya filsafat ya. Kemudian saya hanya membantu menulis, tapi beliaulah yang nanti namanya ada di situ. Jadi saya sebagai ghostwriter di situ. Dan ini bukan buku yang pertama, buku populer yang saya tulis tapi tidak atas nama saya. Jadi kalau di para pemain penulis ya, maksudnya pemain di ghostwriter itu, penulis-penulis bayangan itu, mereka banyak menerbitkan buku sebenarnya, tapi nama mereka tidak ada. Jadi namanya nama orang. Ghostwriter ya berarti. Ya, termasuk dengan para pejabat yang akan promosi misalnya, atau politisi yang sedang mengumpulkan portofolio, itu biasanya mereka akan pengen punya buku segala macam. Nah itu biasanya para ghostwriter tuh paling dicari gitu. Sejauh ini sudah ada lumayan lebih dari 10 pejabat yang pernah bukunya saya bikin, bahkan sampai di level tertinggi salah satu lembaga keuangan ya, saya pernah menuliskan buku untuk beliau atas nama beliau. Idenya sih beliau, tapi ghostwriter tuh hanya menerjemahkan saja dengan bahasa yang lebih populer, karena kalau pejabat tuh rata-rata kan bahasanya riset, jurnal seperti itu ya. Jadi membahasakan yang publik bisa membaca. Oke, berikutnya Mbak. Langsung aja, ini yang tadi tentang saya. Nah ini buku yang pertama tuh yang melalui waktu itu ya. Namanya dulu Tami Umu El Sofi. Jadi dulu waktu era-eranya masih para penulis yang pakai nama-nama pena gitu ya. Seperti itu, 10 tahun yang lalu. Nah yang buku Tak Sampai Sehari ini termasuk salah satu buku yang menurut saya benar-benar breakthrough, karena dalam waktu tidak sampai sepekan ya, 5 hari sejak diterbitkan itu sudah terjual 110 eksemplar. Itu menurut saya sudah luar biasa, karena sebagai penulis yang namanya jarang dikenal, karena saya lebih banyak main di ghostwriter ya, penulis bayangan yang mempopulerkan buku atas nama orang. Ini luar biasa. Dalam waktu 5 hari saya menjual 110 buku. Awalnya juga pesimis karena ini kan tentang cerita tentang diri kita yang mungkin orang tidak akan tertarik gitu. Tapi alhamdulillah request-nya sampai hari ini masih lumayan. Dan sekarang untuk bisa menjual buku, kita tidak harus menitipkan di toko buku yang punya kontrak, kadang-kadang tidak menguntungkan bagi penulis. Kita bisa menjual dengan platform yang sekarang ada, karena eranya udah digital, kita bisa mengendalikan penjualan buku kita sendiri. Itu keuntungan dengan platform digital yang saat ini ya.
Itu. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai tulisan populer. Dari pengalaman saya dulu, saya berada di Kompas Group, itu selalu diajarkan mengenai menulis populer ini. Menulis populer ini lebih kayak bagaimana tulisan atau gagasan yang ada di pikiran kita itu tertuang selayaknya bahasa lisan gitu, bahasa lisan yang dituliskan. Naskah atau tulisan populer tuh umumnya harus mudah dimengerti masyarakat, itu udah pasti harus seperti itu. Dan diksi atau pilihan kata yang digunakan juga harus mudah dipahami oleh masyarakat umum, bukan hanya kalangan tertentu atau terbatas. Ini yang harus kita pikirkan sebagai seorang penulis yang ingin menulis buku kita populer. Itu carilah diksi atau pilihan kata yang mudah dipahami atau yang paling ngetren saat ini, seperti itu. Jadi tidak bahasa yang hanya kita mengerti, kita sendiri yang mengerti. Oke, berikutnya Mbak Farisa. Oke. Lalu apa aja sih yang disebut dengan jenis tulisan populer itu kayak apa gitu? Kalau karya jurnalistik itu umumnya itulah gitu yang dibilang sebagai tulisan populer tuh karya-karya jurnalistik ya. Karena kita kan targetnya adalah pembaca, masyarakat. Jadi biasanya kita akan membahasakan bahasa jurnalistik seperti itu gitu. Ini kayaknya ada yang salah ketik ini. Karya opini, esai, teks iklan. Ini ada salah ketik ya, harusnya esai ya. Ini ya atur ini harus ini. Kemudian ada karya sastra populer. Nah, itu juga termasuk salah satu bentuk tulisan populer tuh kayak novel, puisi atau cerpen gitu. Nah, kalau novel udah pasti harus dengan bahasa lisan. Nah, ini kenapa perlu disampaikan jenis tulisan populer supaya nanti ini jadi bahan bacaan, memperkaya diksi kita. Oke, berikutnya Mbak Farisa. Nah, pakem dasar aja ya, menulis populer. Yang pertama kita harus ikutin dulu nih kaidah jurnalistik yang 5W1H itu ya. Apa, siapa, di mana, kapan, kenapa, dan bagaimana, ini mesti ada, karena kalimat itu tidak akan berbunyi kalau tidak ada keterangan itu. Lalu diksi yang dipilih sudah dikenal umum. Diksi itu pilihan kata tadi ya. Jangan bicara dengan diri sendiri lah, istilahnya seperti itu. Kemudian banyak ditemukan diksi populer kekinian atau yang sedang hits, yang trends. Ya kalau ya sekarang yang trends tuh di bahasa anak-anak muda misalnya tuh ghosting gitu. Seperti itu ya, itu yang lagi ngetrend juga. Kemudian umumnya tidak memenuhi kaidah tata bahasa baku yang kaku dan kontekstual layaknya kamus. Jadi benar-benar kadang-kadang tuh di luar pakem yang kalau belajar bahasa Indonesia tuh subjek, predikat, objek itu biasanya benar-benar bisa kayak jumpalitan gitu, tapi tidak mengubah maknanya. Justru itu yang membuat orang seperti diajak bicara ya, pembacanya diajak bicara. Kemudian sinonim yang dipilih kreatif, tidak terkesan mainstream, yang umum atau arus utama. Kayak misalnya orang ngomong diam, orang bisa pakai bergeming, membisu bisa pakai hening. Jadi kayak kita pilih kata-kata yang kadang-kadang magis lah, istilahnya tuh bisa membuat orang, oh gitu, kok beda gitu kalimatnya tuh, bisa menciptakan suasana. Kemudian hindari memilih kata tak lazim dengan asumsi masyarakat mengerti. Penulis tuh kadang-kadang berasumsi bahwa masyarakat sudah mengerti. Istilahnya tuh hermeneutika, kayak ngajak orang belajar ilmu tafsir ya. Masyarakat atau pembaca disuruh tafsir sendiri. Jangan seperti itu. Untuk tulisan populer yang selama ini saya pelajari dan kita coba praktekkan tuh seperti itu. Hindari kita membuat pembaca menafsirkan
kata, bukan menafsirkan konteks keseluruhan ya. Kalau konteks pasti ada tafsir yang tiap orang pasti berbeda menafsirkan sebuah rangkaian kalimat atau dalam sebuah paragraf gitu. Seolah kadang-kadang ya, kenapa orang memakai kata yang tidak dimengerti, mungkin populernya itu kayak bahasa sultan. Hanya orang tertentu yang bisa mengerti gitu. Sedangkan jika dijelaskan pada umumnya di dalam naskah populer tuh menjadi berkesan bertele-tele. Misalnya kita mau coba pakai kata-kata yang mengandung pengetahuan atau apa gitu. Kalau ini kata ini hanya lazim di dunia akademik kayak gitu, kayaknya nggak perlu juga gitu. Kita pakai bahasa yang mudah dipahami publik aja gitu. Misalnya dia nggak sekolah, dengan dia nggak makan bangku sekolah, dia nggak berpendidikan. Mungkin ada pilihan-pilihan kata yang mana yang lebih enak didengar oleh pembaca gitu, seperti itu. Kemudian kalau istilah-istilah yang kita mau coba sampaikan, sesuatu yang sifatnya pengetahuan mau dijelaskan di tulisan populer, kadang-kadang menjadi melelahkan atau bertele-tele tadi ya. Nah, jadi intinya tuh apabila kita punya ilmu pengetahuan yang kita mau coba sampaikan di buku, itu gunakan dengan bahasa-bahasa yang tadi populer. Kita pilih diksi yang mudah dimengerti, supaya ilmu pengetahuan kita tuh nggak justru bikin pembacanya ruwet gitu ya. Oke, berikutnya Mbak. Nah, ini tantangan buat nulis populer. Ini problem ini tuh dialamin oleh semua penulis ya. Yang pertama tuh hilang mood. Itu yang di puncak tuh biasanya itu hilang moodnya ya. Hilang mood, jadi nggak ada gairah untuk menulis gitu. Nah, ini yang seperti ini biasanya tuh para penulis punya forum, ngumpul bareng, piknik, atau kadang-kadang nih ya, kalau para penulis tuh menjadi backpacker rata-rata. Iya, Mereka akan refresh otaknya lagi gitu untuk bisa membangkitkan mood mereka menulis. Orang biasanya kalau dia berwisata, dia akan punya pandangan baru. Keren juga nih ya, ini sesuatu yang bisa ditulis nih. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah enggan memposisikan diri sebagai pembaca atau masyarakat umum, terus anti dikoreksi dan nggak mau ngoreksi tulisannya sendiri. Jadi ya ini sama aja dengan berbicara dengan dirinya sendiri. Banyak orang yang, ini pengalaman juga ya, ketika kita mau mempopulerkan ide orang ke dalam sebuah buku atau tulisan gitu. Nah, mereka nggak mau dikoreksi misalnya. Kalimatnya tuh kita sudah bikinkan kalimat yang secara publik lebih mudah dipahami dan lebih enak dibaca. Tapi karena kebiasaan bidang pekerjaannya dia dengan bahasa seperti itu, dia enggan dikoreksi. Nah, ini biasanya yang membuat buku menjadi agak tersendat untuk proses kelanjutan untuk jadi populer tadi ya. Nah, artinya kalau meskipun kita penulis udah malang melintang gitu, udah karyanya banyak, biasanya kita tuh sesama penulis saling ngoreksi juga. Kita minta pandangan, pilihan kata segala macam, enaknya kata apa ya kayak gitu. Lalu berikutnya adalah mati ide. Ini juga problem para penulis rata-rata. Mati ide, mau nulis apa gitu. Kalau tadi hilang moodnya, malas mau ngapa-ngapain. Kalau sekarang bisa tantangannya adalah mati ide. Kita nggak tahu apa gitu yang mau kita tulis itu apa. Nah, biasanya dengan itu tadi bertemu dengan forum penulis, membaca buku-buku yang karya populer, novel, puisi. Kalau yang sekarang justru termasuk banyak orang yang bisa merangkai
kata atau ide itu dari nonton drama. Film-film drama yang sekarang lagi booming di platform-platform film digital ya, mulai dari Netflix, ada WeTV, ada Mola. Itu saya pelajari juga dari drama-drama yang ada di dalam aplikasi platform film yang sekarang ya, model tayangan yang sekarang itu drama Cina, drama Korea, drama Jepang, itu banyak sekali filosofinya. Kata-kata ajaran-ajarannya tuh banyak yang bisa suatu saat bisa jadi benar juga nih, ada kalimat-kalimat yang bagus gitu untuk bisa jadi ide untuk membuat tulisan gitu. Nah, berikutnya tuh kurang rekreasi ya. Orang kalau kurang rekreasi biasanya juga akan mati ide, hilang mood. Seperti itu ya. Ya, oke, berikutnya. Berikutnya Mbak Farisa. Nah, kenapa sih kita perlu membuat tulisan populer gitu? Kadang-kadang kita ingin menyampaikan pesan ekonomi syariah gitu. Ekonomi syariah tuh kalau untuk di beberapa negara kayak di Eropa, mungkin Mbak Farisa mungkin ada pengalaman, orang udah menentang dulu gitu. Kenapa ekonomi syariah? Buat apa? Orang image syariah itu sesuatu yang kejam gitu. Kalau mencuri harus potong tangan, itu kan syariah seperti itu. Nah, dengan bahasa yang populer, itu orang akan memahami bahwa ekonomi syariah itu menyenangkan. Ekonomi syariah itu pantas untuk diaplikasikan. Nah, seperti itu. Ini pentingnya nulis populer itu seperti itu. Jadi apa hal-hal yang berat, hal-hal yang sangat penuh materi yang butuh pemikiran yang luar biasa, bisa menjadi mudah diterima. Itu kalau kita bisa menyampaikannya dengan tulisan yang populer. Nah, manfaatnya ya itu salah satunya tulisan mampu ngajak orang senang baca, terus menghibur, terus memberi inspirasi menulis populer pada pembaca. Kalau kita nulis novel atau baca webtoon tuh drama yang konsepnya online itu ya, saya juga banyak membaca seperti itu supaya saya juga ada tambahan diksi saya itu luar biasa gitu. Benar-benar membuka cara berpikir kita bahwa ternyata ada hal-hal yang berat gitu jika kita baca dari textbook menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu. Kemudian membuat pembaca menanti tulisan lanjutannya. Biasanya seperti itu. Padahal kayak misalnya nih kita mau nyampein tentang currency gitu, Bitcoin. Kayaknya kalau membaca itu harus dengan pengetahuan luar biasa ya. Tapi kalau kita belajar menulis populer, bisa berawal dari kasus, bisa berawal dari hal-hal yang terjadi di masyarakat. Itu hal-hal yang bisa kita bahasakan dengan lisan untuk menyampaikan pesan-pesan yang sangat penuh dengan pengetahuan, tapi menjadi sesuatu yang menyenangkan. Oke, berikutnya Mbak. Nah, sebenarnya menulis populer itu cuma itu aja gitu. Tips dan triknya tuh memahami hal-hal yang seperti itu, sepele sebenarnya. Biasanya kalau di teman-teman penulis itu suka ada ledekan lah. Ada penulis yang belum pernah menerbitkan bukunya sendiri, itu suka diledek bahwa kalau penulis belum punya terbitan buku atas nama sendiri itu dia nggak punya legacy gitu. Makanya biasanya penulis itu akan tertantang gitu, para penulis itu, terutama ghostwriter ya. Mereka udah nulis banyak buat orang, tapi dirinya sendiri nggak sempat untuk menemukan ide yang menjadi pemikiran orisinilnya dia gitu. Makanya selalu ditantang seumur hidup setidaknya 1 buku untuk dikenang anak cucu. Ya karena buku itu legacy hidupmu. Jadi seperti ini. Karena saya selama ini kan ada di Bank Indonesia ya, lebih banyak di Bank Indonesia. Itu beberapa teman-teman
Bank Indonesia itu juga ada yang senang menulis. Salah satunya Direktur Komunikasi yang kita ada forumnya juga itu Pak Junanto Herdiawan. Beliau itu setidaknya udah ada 4 buku yang dia terbitkan. Itu awalnya juga karena dipancing untuk menerbitkan 1 buku gitu. Nah, dia background-nya juga wartawan yang sekarang menjadi seorang birokrat ya. Itu awalnya dari senang menulis. Makanya sampai sekarang pun beliau senang banget gitu masih ngumpul dengan teman-teman penulis untuk bisa menyampaikan kebijakan dengan bahasa yang populer gitu. Nah, ini bisa juga nih teman-teman di Sakinah ya. Buku-bukunya itu juga yang enak dibaca. Itu juga berawal dari kita membiasakan dengan naskah-naskah yang populer. Apalagi di platform digital sekarang ini, orang juga kadang-kadang ya pesimis gitu dengan buku dalam bentuk printed gitu, cetak. Termasuk teman-teman penulis ini masih dibaca nggak sih buku kita yang dalam bentuk cetak gitu. Tapi alhamdulillah di era digital justru dengan kita bisa mengendalikan sendiri gitu platform berbagai macam marketing media itu, kita tetap bisa jual printed. Dan untuk jual e-book pun bisa gitu. Cuma kalau e-book supaya tidak mudah di copy paste atau di bisa di cloning orang ya. Itu coba proses haki dulu, itu bisa sampai 10 tahun supaya nggak bisa di copy paste ya. Karena pengalaman dari teman-teman penulis itu ada juga yang bukunya udah jadi e-book, buku populer gitu, bisa sama pembajak-pembajak itu di cloning kata-katanya, kemudian diterbitkan sebagai di blog atau apa, itu dalam bentuk yang banyak gitu. Mungkin bisa 1 babak itu ada di lamanya orang gitu. Nah, itu kadang-kadang bisa menjadi mood-nya itu jadi down gitu, karena wah perlindungannya nggak ada gitu. Nah, makanya untuk jadi e-book saya juga hati-hati. Untuk sementara saya masih printed dan saya tidak jual di toko buku karena itu tidak menguntungkan. Saya pengalaman menjualkan buku buku saya sendiri juga pernah, dan buku teman yang sekarang ada tinggal di Swedia ya. Saya pernah membuatkan bukunya itu Ku Menikahi Swedish dan Ku Paham. Itu 1 minggu pertama penjualan 150 eksemplar. Akhirnya dibuat dalam bilingual, dibuat 2 bahasa. Itu pernah kita kontrak dengan Periplus karena dia bukunya sifatnya internasional ya, karena supaya dibaca oleh orang asing juga. Periplus ada di bandara. Itu malah istilahnya kita jual rugi. Karena pihak Periplusnya minta 70%, yang 30%-nya untuk penerbit. Penerbit ada biaya segala macam-macam, penulis menjadi dapatnya juga lebih kecil lagi. Kalau buku dengan kontrak seperti itu, harganya dinaikkan supaya penulis dapat keuntungan, itu menjadi malah nanti tidak terjual karena harganya menjadi terlalu tinggi kan. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau dengan buku, toko buku atau penerbit yang besar, belum tentu menguntungkan buat penulis. Biasanya hanya menguntungkan dalam hal membesarkan nama aja. Nanti panennya itu setelah 5 sampai 10 tahun barangkali baru panen mereka. Kayak pengalaman Andrea Hirata ya. Beliau nulis itu 10 tahun. Nulis Laskar Pelangi itu. Sampai akhirnya dia boom itu. Itu dengan proses yang demikian lama baru dia bisa menikmati dari royalti yang karena difilmkan. Tapi kalau di sebelum 10 tahun itu keuntungan diambil penuh oleh pihak penerbit, pihak toko buku yang juga milik penerbitnya itu. Jadi inilah yang kadang-kadang tidak memberikan semangat para penulis, kecuali yang memang hanya bertujuan membuat legacy. Membuat legacy yang bisa dikonsumsi oleh kalangan terbatas. Misalnya salah satu mantan gubernur Bank Indonesia, saya juga pernah terlibat bikin bukunya, ibaratnya buku putih ya, karena beliau punya pengalaman ada di Prodeo, kemudian beliau menulis buku, kami membantu.
kemudian diterbitkan, tidak ada nama saya di situ karena kami tim penulis tuh ghostwriter ya, sepenuhnya di atas namakan beliau. Nah itu beliau cetaknya eksklusif dan tidak perlu dijual keluar, tapi penjualannya lumayan bagus juga karena bisa dari networking beliau gitu. Sama dengan teman-teman juga kalau dijual di kalangan terbatas antar teman, relasi, target-target yang tepat itu lebih menentukan dan langsung berasa dibandingkan dengan kita mengontrak dengan penerbitan ya. Mungkin popularitas namanya memang melambat, tidak secepat ketika dipromosikan oleh penerbit besar atau yang sudah punya buku apa toko buku gitu. Itu biasanya. Tapi tidak selalu. Bahkan kayak di Lestari itu dia sampai pindah penerbit ya, karena di penerbit sebelumnya mungkin dia tidak menguntungkan buat dia. Jadi dia bagaimana yang bisa menguntungkan buat dia. Nah sekarang udah mulai banyak juga yang hanya numpang penerbitin, tapi dia penjualan di handle sendiri oleh penulis. Itu ada juga yang sistemnya seperti itu. Nah kalau untuk lembaga, biasanya kalau mau untuk naskah populer mereka kan tidak dijual secara komersil ya, kayak Bank Indonesia, KPK misalnya. Waktu itu saya bikin buku KPK tentang perjalanannya 4 tahun konflik cicak buaya seperti itu biasanya mereka akan bagikan di stakeholder, humas-humas pemerintah seperti itu. Nah itu tidak dijual, kecenderungannya adalah mereka untung secara nama baik. Ibaratnya tuh buku putih. Jadi ada orang yang sifatnya menerbitkan buku tidak untuk dia secara finansial. Beberapa pejabat juga seperti itu, yang demi promosinya dia untuk bikin portofolio. Dan ini cukup berhasil. Dari pengalaman saya, lebih dari 6 orang pejabat yang bisa sampai di posisi tertinggi di sebuah lembaga, itu karena dari buku. Ini pengalaman ya. Jadi nanti dari teman-teman di Sakinah juga bisa memulai tuh pengalaman seperti itu untuk menjadikan syariah financial itu menjadi sesuatu yang luar biasa, mudah dipahami oleh publik. Itu bagaimana dengan tim penulisnya untuk bisa menjadikan itu populer. Nah, kalau biasanya memang kalau untuk nulis populer itu berikutnya ada pertanyaannya, kemana kita akan jual? Yaitu tadi, jangan mudah tergoda untuk kontrak dengan penerbit atau yang dia punya toko buku yang dikendalikan oleh dia. Nah itu benar-benar kita pasti akan nggak sabar gitu. Penjualannya bagaimana, keuntungannya bagaimana, lama. Kecuali memang kita udah bilang bahwa sepekan pertama penjualan udah lebih dari 100 eksemplar. Biasanya toko buku, kalau kita sampaikan bahwa kita udah menjual, kita sampaikan buktinya bahwa kita udah menjual 100 eksemplar, akan ditaruh di rak bestseller. Kalau yang belum, ya itu ditumpukan yang tidak mudah terlihat. Jadi kalau yang udah bestseller dari penjualan pribadinya baru dia kontrak dengan toko buku, biasanya akan diperhatikan. Dia akan punya rak yang ditumpukan bestseller, kan ada papannya tuh ya bestseller gitu. Tapi kalau yang belum ya luar biasa lama. Setelah nggak terjual, dia akan di box yang jual murah, bisa 100.000 3 buku misalnya seperti itu. Nah akhirnya banyak penulis yang pesimis dengan karya-karya dia yang bagus-bagus, tapi kok nggak terlalu worth it gitu. Nah makanya awalnya lebih baik dijual sendiri dulu. Kalaupun mau kontrak dengan toko buku, setelah kita menjual, ibarat kata tuh udah balik modal lah, baru kita jual ke toko buku, itu sudah lebih menguntungkan. Kalaupun mereka mau jual obral, itu istilahnya tuh cuma tinggal untung kecil sama marketing nama aja, nama penulis. Kayak biasanya kan komik-komik atau buku bergambar buat anak-anak tuh biasanya kan udah obral ya. Itu karena umumnya mereka udah untung dari sebelumnya gitu. Oke, demikian Mbak Farizah tentang nulis populer nih. Mungkin kalau ada yang mau nanya, monggo.
Terima kasih Bu Tami untuk sharingnya. Jadi tahu ya ini seluk-beluknya penulis dan penerbit gitu ya, juga termasuk toko buku. Mungkin kita kayaknya bisa langsung workshop nih Bu. Masih Tanya Kak. masih banyak waktunya. Silakan Pak Sudadi kalau ada yang bertanya, silakan Pak Sudadi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini penjelasannya walaupun tidak dari awal, tapi jadi saya kebetulan Ibu ya tuh masih itu. Saya profesinya kan jualan Ibu ya. Jadi agak beda juga ya kalau ininya tadi, kalau dari penjelasan tentang bagaimana mempromosi atau menjual buku tadi. Jadi begitu udah udah balik modal malah murah gitu ya. Kalau di banyak produk itu begitu rame itu malah mahal gitu. Harusnya jadinya, Pak. Ya. Harusnya begitu. Ya, jadi awal-awal promosi kan gitu. Awalnya promosi, kemudian begitu sudah udah banyak yang berminat dan sebenarnya baru kemudian harga pelan-pelan naik kan gitu. Sehingga itu pertanyaan saya ini, apakah itu memungkinkan gitu? Itu yang kalau dari sisi buku ya. Tapi saya beberapa buku yang bestseller atau yang itu ya saya perhatikan banyak yang pelan-pelan dia juga justru semakin mahal juga gitu. Itu pertanyaan saya itu, apakah strategi yang menaikkan harga itu apakah hanya karena memang itu di penerbit ya, atau kalau gitu yang tadi yang mandiri tadi yang tanpa penerbit besar itu apakah itu memungkinkan atau biasalah dilakukan itu. Yang pertama. Yang kedua, kemudian kalau dari sisi tadi ya, kan sebenarnya saya menduga ya penulis itu, saya bukan penulis jadi ingin belajar menulis ini. Ketika mungkin akan bahagia kalau karyanya itu banyak yang membaca, bukan banyak membeli kan gitu. Nah, padahal kalau itu dibeli dengan baik, dengan harga yang wajar gitu ya, yang bahkan yang mahal gitu, kemungkinan besar dibaca. Karena saya khawatir begitu itu jual murah itu malah nggak dibaca, apalagi dikasih gratis. Jadi kecenderungan kita, masyarakat kita itu semakin mudah mendapatkan itu semakin tidak, kurang menghargai. Ini yang mungkin juga harus jadi perhatian gitu. Jadi tetap menurut saya istilahnya kalau bahasa lainnya marwah penulis itu harus terjaga, sehingga bahwa kalau orang membeli itu mudah-mudahan harus membaca, sehingga harga itu akan sangat menjadi penting gitu. Karena kebiasaan orang ketika dia membeli dengan harga yang ini ya mudah-mudahan dia akan membaca karena dia menghargai effort atau biaya yang sudah dia keluarkan. Ya itu aja mungkin. Jadi ada dua hal, yang utama adalah menaikkan tadi, sama saya menyarankan para penulis, para penerbit atau kita ya, itu jangan memberikan gratis. Karena kalau pemberian gratis atau bahkan ya ada itu di belakang buku itu ditulis, dibuatlah promosi gitu, suruh cerita sedikit resume gitu, nah dikirim ke penerbit atau kirim ke penulis dapat hadiah. Nah itu malah penting, sehingga mereka jadi bagaimana memancing atau mengetahui seberapa banyak buku yang terjual itu ternyata juga dibaca. Itu kira-kira bagaimana? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Langsung direspon? Iya, Bu Tami silakan. Makasih Pak Dadi. Jadi kalau di bisnis penerbit dengan toko buku itu memang tidak seperti yang kita bayangkan ya. Pada saat
dia bestseller. Mungkin pada saat merintis awal itu dijualnya memang harga yang standar ya. Setelah dia bestseller dia dinaikkan tinggi. Tapi bestseller itu dia akan ada batasnya juga. Meskipun bukunya udah pada sampai puncak tertingginya dia, ada harga yang market itu akan melihat kewajaran. Ketika buku itu sudah sampai di puncak harga tertingginya, kemudian statusnya masih bestseller ya, udah mulai menurun dalam sellingnya, itu penerbit juga nggak akan mau ambil resiko untuk menjual dia tetap dengan harga tinggi, tapi tidak ada sirkulasi. Dia akan tetap memikirkan dengan trik marketing dia yang dengan promosi itu, promo yang beli buku yang bestseller itu dapat bonus buku apa gitu. Nah itu kan sebenarnya juga harganya menjadi turun sebenarnya. Nah, biasanya dia akan sampaikan juga ke penulis bahwa buku kamu tetap dijual seperti itu, tapi ada bonus buku ini. Sebenarnya dia akan numpang jual buku yang lain sebagai bonus dari buku kita, misalnya buku kita yang bestseller tadi. Nanti keuntungannya ke penulis tidak sebanyak yang diberikan, karena menurut mereka itu istilahnya tuh trik marketing biar tetap laku. Jadi bestseller tetap ada batasnya, Pak. Sekarang buku Laskar Pelangi juga udah nggak ada lagi di lapak. Kalaupun ada tuh udah buku second yang bisa dijual, atau beberapa koleksi buku yang mungkin masih ada yang baru juga tapi harganya sudah tidak setinggi yang sebelumnya gitu. Nah itu ada batasnya, Pak. Kecuali yang tadi memang dia punya deal khusus gitu dengan penerbit, dia nggak mau ada promo, pokoknya buku saya harus tetap dijual seperti itu. Nah kalau dia nggak bertahan dengan harga yang ditentukan, misalnya dia taruhlah 500 eksemplar di bak bestsellernya, laku 100 atau 200, mungkin setengahnya, yang setengahnya kalau udah tidak ada sirkulasi sellingnya, dia akan dikeluarkan dari bak bestseller. Dia akan ditaruh di posisi yang udah nggak bestseller, mungkin ditumpuk dengan buku yang lain gitu. Nah, ini pada akhirnya dalam sebuah bisnis nggak mau dia nggak terjual kan, tetap dengan misalnya diskon 20%, 30% seperti itu. Pada akhirnya akan turun juga karena segala sesuatu puncak itu pasti akan ada titik akhirnya. Karena akan muncul buku-buku baru yang juga bestseller menggantikan buku bestseller sebelumnya. Ini persaingan penulis akan seperti itu. Nah, biasanya penerbit ketika udah mulai turun, dia akan membuat deal baru dengan penulisnya, atau pihak, misalnya dia karena masalah royalti, atau bisa jadi kayak misalnya dengan Kompas Gramedia Group ya, itu penulis ada juga yang sistemnya kontrak dia sebagai karyawan. Jadi dalam 1 tahun dia ditarget menulis 3 buku misalnya. Ada salah satu chef yang dikontrak Gramedia, dia tidak boleh kontrak dengan penerbit yang lain karena dia dalam 1 tahun itu dia harus nerbitin 3 buku tentang resep masakan Eropa, masakan Indonesia, masakan Cina gitu dalam 1 tahun misalnya. Nah dia nggak boleh punya kontrak dengan lain-lain selama 1 tahun itu menulis dengan orang lain. Mungkin bisa 2 tahun atau 3 tahun nggak boleh punya kontrak. Biasanya kalau Gramedia sih nggak mungkin kurang dari 3 tahun ya. 3 tahun nggak punya kontrak. Jadi ibarat digaji dia. Dalam 3 buku itu dia digaji dengan bayaran sekian. Misalnya 50 juta per buku, 150 juta 3 buku yang udah diproduksi sama dia. Setelah itu dia udah nggak boleh ngotak-atik penjualan. Dia nggak bisa mempengaruhi penjualan. Ada yang sistemnya seperti itu. Nah ini dikontrol sama penerbit sampai dia jual benar-benar balik modal, promosiin, mungkin dia bikin iklan atau program TV atau program di medianya, di korannya atau apa, program memasak dengan chef ini gitu, sampai dengan batas waktu kontraknya selesai. Nah dia tapi nggak ada pengaruh dengan, dia nggak boleh mempengaruhi penjualan seperti ini. Nah setelah buku itu laku keras, kemudian menurun, ya akhirnya udah nggak bisa, jadi nggak dijual, mungkin dibagikan gratis, dibendel dengan misalnya produk apa
produk makanan apa, di situ ada buku resep itu, seperti itu. Ini ada yang seperti ini juga. Jadi soal bestseller tadi nggak bisa Pak, pada faktanya nggak bisa kita bertahan dengan harga makin tinggi, pasti akan ada titik di mana ada buku baru yang menggesernya. Jadi pasti ada masa dia bukunya bisa dijual dengan harga di bawah. Kemudian tadi yang berikutnya apa Pak Dadi tadi ya? Yang kedua tadi kalau yang itu apa namanya, mengetahui pembaca itu artinya gini, buku itu terjual apa benar-benar dibaca dinikmati oleh pembaca. Apa namanya, kan banyak orang ya udah beli atau mendapatkan buku kan gitu ya, bahan buku. Jadi sebenarnya dia nggak niat baca karena cuma dikasih, ya kan gitu. Makanya harga itu menjadi penting Kak, sebagai pengendali ini, apa dia menghargai atau menilai buku. Nah, saya ngusulkan di penulis atau penerbit itu adalah semacam review dari penulis gitu ya, dari pembaca yang nanti bisa dikirim balik. Misalnya dapat hadiah apa kayak gitu. Nah, itu kira-kira, sehingga kalau dia bisa cerita tuh, oh isinya apa, bagus apa tidak, atau misalnya apa yang dia senang di halaman berapa dan seterusnya, kan itu akan ketahuan tuh. Oh berarti dia baca tuntas nih buku. Misalnya dia cerita buku tentang ekonomi apa tapi tentang keuangan keluarga misalnya 100 halaman. Nah, dia kan dapat buat resume-nya misalnya 1 halaman. Terus ditanya juga halaman berapa yang paling senang, nah, dan seterusnya lah gitu kira-kira. Itu, nah ini saya belum pernah melihat semacam itu ya. Bahkan malah seringnya itu resume atau apa istilahnya itu kalau di buku resensi itu kan dilakukan oleh orang lain ya kan, oleh orang lain atau orang-orang yang memang malah sering punya kapasitas untuk membuat resensi buku, padahal harusnya resensi buku itu atau isi buku itu ada testimoni ya dari para ini, tetapi juga lebih kepada pembaca yang sesungguhnya, bukan pada tokoh-tokoh gitu, kira-kira begitu. Terima kasih. Betul, Pak Dadi. Ini yang biasanya diterapkan oleh tim-tim penulis yang dengan platform yang sekarang ya, yang mereka nggak jual dengan penerbit, dengan toko buku. Kalau penerbit udah pasti harus pakai penerbit, karena untuk penerbit itu kita butuh ISBN yang harus didaftarkan ke Perpusnas untuk hak cipta juga ya. Itu pasti dengan penerbit. Nah, yang kami lakukan di tim forum penulis yang selama ini dengan komunitas saya itu selalu ada review. Jadi kita menggunakan platform media sosial kita untuk mempublikasikan review teman-teman yang sudah baca. Mereka ada juga yang mengirim foto, di foto sama mereka halaman tertentu, kutipannya dilingkarin sama mereka. Itu buat kita hal yang luar biasa bahwa ternyata buku kita dibaca. Itu biasanya penulis akan mengusulkan begitu kalau dia nggak jual sendiri ya, mengusulkan model marketing yang pertama awal itu seperti itu. Tolong ada review pembaca minimal awal-awal tuh biasanya 50 pembaca pertama atau 20 mungkin, diperkecil 20 pembaca pertama. Setelah 20 itu akan dipublikasikan untuk mendongkrak penjualan berikutnya karena ada review tadi. Ini yang waktu penjualan bukunya Laskar Pelangi itu menjadi boom juga awalnya dari review. Jadi karena di review kemudian menarik minat sineas, akhirnya difilmkan dan buku dia lumayan bertahan sampai 7 tahun itu. 7 tahun setelah 10 tahun perjuangan ya, Mas Andrea itu 10 tahun perjuangan sampai buku itu jadi boom. Jadi tidak menikmati buku itu di 10 tahun sebelumnya. Jadi benar-benar dia boomnya itu setelah perjuangan yang 10 tahun itu sampai bukunya difilmkan, diterjemahkan ke dalam 4 bahasa, itu baru dia merasakan 10 tahun perjuangannya untuk melihat bahwa buku ini ternyata berharga, itu seperti itu. Nah, rata-rata buku yang populer itu secara finansial lebih menguntungkan ketika itu tadi dia bisa dialih bahasakan.
kemudian bisa difilmkan, itu yang keuntungannya menjadi luar biasa karena penulis menjadi dianggap sebagai ide kreator juga. Jadi untuk sebuah film berangkat dari sebuah novel itu dia akan dibayar juga sebagai ide kreatif dari sebuah film gitu. Nah ini yang sekarang banyak terjadi di teman-teman penulis. Mereka mencoba masuk ke aplikasi ya, mulai dari webtoon, novel, online itu, supaya ada sineas yang bisa membaca, yang bisa difilmkan. Nanti baru ada deal untuk keuntungan yang lebih, istilahnya tuh ya jadi mood boosternya penulis lah. Kadang-kadang untuk buku cetak memang punya segmen ya, rata-rata di usia karena saya sudah 40 ya, itu biasanya membaca buku yang dipegang itu masih menyenangkan. Kalau anak yang milenial sekarang kan lebih suka yang scrolling. Nah, itu banyak penulis yang sekarang mencoba dua platform itu, mulai dari digital sama yang buku. Yang printed biasanya mereka tidak akan coba jadiin e-book karena masalah haki. Kalaupun mereka bikin ya harus berani resiko nanti di cloning. Kalau untuk konsep yang di novel digital atau apapun itu yang naskah-naskah populer digital itu, biasanya review bisa kita lihat langsung. Itu bikin kita makin semangat lagi bahwa ternyata dibaca. Nah, biasanya kalau untuk yang aplikasi, ini saya udah coba juga ya untuk daftar nyoba di aplikasi. Kalau udah 1.000 pembaca, itu baru ada rupiahnya, 1.000 pembaca. Nah, tiap aplikasi itu beda. Ada yang 10.000 pembaca, baru ada rupiahnya atau uangnya lah. Tergantung dia ada dolar, ada rupiah juga. Kalau yang aplikasinya basisnya internasional luar biasanya dibayar dolar ya. Itu setelah 10.000 pembaca misalnya. Nah, setelah 10.000 pembaca atau kemudian dia ada sequel berikutnya ada tawaran untuk dicetak. Dicetaknya setelah buku ini populer baru dicetak. Itu yang model yang sekarang yang terjadi di saat ini. Nah, kalau model konvensional kan biasanya yang sekarang kayak saya lakukan itu kita bikin cetaknya dulu, karena kalau untuk usia-usia 40 tahun kadang-kadang kita mengejar legacy ya. Kita pengen punya sesuatu yang nampak hasil karya itu. Kita punya buku ini di koleksinya perpus, kan biasanya kalau kita bikin buku kita harus kirim ke perpustakaan juga. Buku kita dipajang di Perpustakaan Nasional, ISBN-nya kalau diklik kita bisa, oh ternyata saya udah pernah bikin buku yang bisa diakses oleh internasional melalui barcode. Nah, seperti ini pemikiran penulis-penulis yang istilahnya penulis lama lah, kayak saya itu ya. Jadi yang sifatnya legacy itu. Biasanya reviewnya, kalau yang kayak gini, kita pakai platform media sosial kita sendiri. Itu jauh lebih mengena ke kita, karena kita bisa baca sendiri gitu. Kita nggak harus nunggu dari penerbit report bahwa udah ada review atau kayak gitu. Dengan penjualan yang sekarang, dengan sistem kita sendiri kita bisa. Tapi kalau kita mau populer dengan sistem marketing formal yang dilakukan oleh penerbit, ya kita kontrak aja dengan penerbit. Pilihan semuanya tergantung penulis. Gitu. Gitu Pak Dadi ya. Jadi review jelas sudah pasti dilakukan oleh tim penulis ya. Kalau penerbit itu tergantung kadang deal-nya dengan penulis seperti apa. Oke, terima kasih. Ya, sami-sami Pak. Ini yang dari chat room. Iya, Bu. Kami ada 3 penanya di chat room ini. Yang mana, Mbak? Dari Bu Wiwik Erli dan Bu Nani Humaida dan Bu Rida Rosida. Bu Wiwik Erli bertanya tentang, mau bertanya langsung atau dibacakan saja? Oke, ini saya juga bisa yang Bu Wiwik Erli ya? Iya, jika atau mungkin Bu Wiwik Erli-nya mau ngomong gitu.
jika sudah punya judul buku sebelum edit dan cetak, izin apa saja yang perlu diurus? Nah, oke. Ini langkah yang awal biasanya harus dilakukan oleh penulis itu. Setelah kita nulis buku. Terus kan kita harus kerja dengan tim desainer grafis buku ya. Setelah jadi dummy, kita harus ajukan ke Perpusnas untuk kita bisa dapat ISBN, International Serial Book Number. Jadi ISBN itu mau kita di mana aja bisa diakses. Jadi buku yang pernah kita terbitkan apa, tapi biasanya cuma yang tampil itu daftar isi sama sinopsisnya aja, karena itulah yang diminta sama Perpusnas. Jadi orang cuma tahu sinopsisnya aja. Oh, buku ini tentang apa, daftar isinya apa, penerbitnya siapa, ditulis oleh siapa, tahun berapa, cetakan keberapa. Nah, itu syarat yang harus disiapkan seperti itu. Pertama, dummy buku udah harus ada. Nanti dari dummy itu yang udah jadi kayak buku mau siap cetak. Nah, dummy itu biasanya kita pakai digital printing dulu. Jadi kita cek sebelum dia dicetak benar ya, pakai mesin plano, atau kalau yang sekarang banyak kan orang mau cetak digital karena pembelian itu berdasarkan order. Kalau untuk yang jual pribadi ya, kita putus dengan penerbit. Setelah kita kontrak sama penerbit untuk sekedar menerbitkan, kita marketing, kita jual sendiri. Nah, itu biasanya di awal kita hanya dikasih contoh aja, sampel 10 buku misalnya. Nah, biasanya kita digital printing tuh. Setelah itu untuk penjualan berdasarkan order aja. Order baru kita cetak lagi. Secara biaya, kalau dengan mesin plano di bawah 100 eksemplar juga sama aja, mendingan cetak digital printing. Nah, yang tadi disiapkan itu, kita bikin surat permohonan International Serial Book Number tadi, ISBN-nya harus diurus ya. Itu sekitar 4 hari kita daftarnya online dari websitenya Perpusnas. Nanti kita unggah dari halaman cover, surat permohonan, halaman cover, cover dalam, kemudian daftar judul dalam, daftar isi, pengantar, sinopsis. Itu yang harus didaftarkan. Nah, setelah itu kita tinggal nunggu sambil merapikan buku sampai benar-benar jadi, minimalisir typo, alurnya udah sesuai. Kalau punya editor lebih baik pakai editor supaya keterbacaannya tuh ke publik lebih lebih kena gitu. Itu biasanya kalau dengan editor kita jangan terlalu ini juga kita kekeh sama naskah kita. Kita berkompromi dengan editor. Kadang editor juga tahu di mana trik naskah ini jadi lebih bagus atau enggak gitu. Seperti itu. Kalau punya editor ya itu lebih bagus lagi. Kemudian setelah didaftarkan sekitar 4 hari, kadang bisa juga lebih cepat 3 hari, itu dia akan email ke kita International Serial Book Number-nya, barcode-nya sama nomor serinya itu akan muncul. Nah, itu kita tampilkan kita bisa tempel di buku. Di halaman belakang biasanya untuk di-scan kalau kita jual, ada scan yang model sekarang kan ada scan barcode untuk penjualan. Dari situ kita udah begitu di-scan, kita bisa lihat judul apa, bukunya, pengarangnya siapa. Itu muncul, diterbitkan tahun berapa dari scan barcode-nya itu. Itu bisa kita tempel dan kita bisa siap cetak. Nah, kalau udah jadi, kita tinggal pikirin berikutnya, mau dijual ke toko buku, kontrak dengan toko buku, atau jual sendiri, atau kerjasama dengan toko buku kecil. Nah, itu terserah kita aja. Kadang-kadang toko buku kecil belum tentu tidak menjanjikan. Ada toko buku kecil yang ternyata penjualnya punya trik yang bagus gitu. Nah, itu ada juga seperti itu. Itu Bu Wiwi Erli ya. Ya, baik Ibu. Kalau kayak izin haki itu perlu nggak sih Bu Dwi? Haki itu biasanya kalau kita mau jadi e-book Bu, supaya lebih aman. Kalau sekedar dicetak, orang jarang lah ya
mungkin ada yang fotokopi atau ada itu, tapi tetap dia nggak akan bisa mengklaim itu punya dia. Kalau fotokopi susah dia. Biasanya tetap lebih mudah kalau mengurus haki itu kalau udah konsepnya e-book, Bu. Karena kalau udah e-book nggak pakai haki itu gampang sekali di-download, dihakin sama orang. Nah, itu pakai haki. Ini prosesnya agak lama kalau haki, Bu. Baik. Jadi ini kalau misalnya mau cetak aja ini ya Bu ya, ISBN ya Bu ya. Baik. Ya. Sip. Terima kasih Bu. Nanti mungkin ada kontak lanjutan bisa tanya-tanya Ibu. Ya, mangga aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Sami-sami. Ditunggu segera tulisannya. Amin. Ini waktu mustajabah. Amin. Oke, ini berikutnya dari Mbak Naning. Mbak Naning ini rata-rata kan kontennya tentang pengelolaan keuangan, bersifat edukasi, cara menjadikan kontennya, tulisannya populer dan renyah, dikunyah, strateginya apa. Nah itu tadi, orang nggak akan bisa nulis renyah kalau dia kurang baca. Semakin banyak referensi yang kita baca, buku-buku populer, kita makin menguasai pilihan kata. Itu udah bisa dipastikan seperti itu. Kalau kurang baca, susah. Karena apa? Karena kita nggak punya diksi, pasti kita akan terpaku dengan yang udah ada, buku panduan finansial. Jadi lebih ke juknis. Jadi kayak buku pedoman akhirnya kan. Kalau kita banyak baca buku-buku populer pasti akan ketemu. Nah, yang berikutnya itu tadi, kalau kita lagi mati ide, itu banyak itu tadi. Ada beberapa trik, kayak kita nonton film, kita nonton drama, ada hal filosofis yang kita bisa ambil, oh ternyata bisa ya dimasukkan ke situ. Terus kalau yang finansial itu kan syariah ya, misalnya pengelolaan uang yang sifatnya syariah. Syariah buku-buku agama yang pakai bahasa yang sastra itu banyak di Al-Quran juga bisa diambil untuk jadi bacaan yang menarik. Karena saya sendiri juga pakai itu. Beberapa bahasa Al-Quran itu yang bahasanya tuh tinggi banget, tapi tingginya bukan tinggi yang bikin ruwet. Sastra yang tinggi luar biasa itu kita bisa pakai juga. Bahasa-bahasa Al-Quran, tapi bukan yang kita nggak bisa mengartikan ya, karena Al-Quran itu kan ada yang bahasa yang harus ditafsir, ada yang nggak usah ditafsir pun kita udah tahu nih, ini arahnya kemana. Terus bahasa-bahasa surga kayak gitu, itu jadi hal yang seperti itu bisa membuka cakrawala kita untuk milih diksi, supaya ya nggak pakai bahasa juknis tadi. Karena kalau pengelolaan keuangan itu kan biasanya petunjuk teknis ya, seperti ini. Nah, biasanya kalau pengelolaan keuangan itu berangkatnya dari case. Kenapa orang berinvestasi bisa jebol? Nah, kan berangkat dari case. Awalnya misalnya tertarik sama saham, coba-coba. Nah, dari case-case orang yang pernah berduka cita karena saham itu kayak ibaratnya tuh penderitaan orang bisa jadi inspirasi kita untuk menulis sesuatu yang bagus, untuk menginspirasi. Jadi berangkat dari case ya, gitu Mbak. Sama yang pasti harus banyak baca buku populer. Kalau kurang baca ya susah nemuin kalimat yang tepat untuk bisa nyusun buku juknis jadi populer. Oke, tadi gitu Mbak. Ya, Butami, kalau case tadi gitu mungkin lebih kayak kita bercerita tentang kisah gitu ya, tentang jadi mengalir gitu ceritanya. Betul. Kadang-kadang kita dari obrolan orang, kalau untuk yang sifatnya keuangan ya, ada orang punya problem domestik tentang keuangan. Itu bisa jadi hal menarik buat para penulis konsultasi pengelolaan keuangan.
Jadi nulis, oh tetangga gue kemarin jebol nih gara-gara apa pandemi nih, banyak pengeluaran yang di luar prediksi. Jadi kayak abun jauh pengelolaan keuangan misalnya. Jadi kadang-kadang hal-hal yang terjadi di sekitar kita bisa menginspirasi kita. Pengalaman dari kita sendiri pribadi, pengelolaan uang di rumah tangga kita, problem-problem yang terjadi, itu bisa jadi inspirasi buat menulis juga. Yang pasti dengan bahasa problematika yang terjadi, jangan pakai bahasa petunjuk tadi. Petunjuk bisa dipakai tetap ya, karena kalau rumus kan nggak bisa diganti, misalnya pengelolaan uang yang harus dengan menabung, dengan apa, saham itu untungnya di mana, terus resikonya di mana. Nah, kalau kayak gitu sesuatu yang sifatnya baku tetap harus dijelaskan baku. Tapi pengantar untuk menyampaikan sesuatu yang baku itu bisa dengan kalimat yang bisa dikunyah dengan mudah, yaitu dengan pilihan diksi yang populer. Jadi rumusnya kayak masukin sedikit ya, terus pengantarnya yang bercerita gitu ya. Betul. Berikutnya ada ini Bu, dari Bu Nanik, apa sudah cukup kita bisa lanjut? Ya, insya Allah cukup. Jadi memang kuncinya ada di referensi yang kita punya ya Bu ya. Kalau selama ini kita bacanya buku-buku yang yang juknis yang edukasi yang formal, mungkin ya kita terkayakan dengan diksi-diksi seperti itu. Tetapi ketika kita pengen menuliskan sesuatu yang populer tadi, berarti kita harus men-switch bacaan kita juga ya. Jadi itu mendapatkan diksi-diksi baru sesuai dengan tujuan kita menulis, gitu ya. Ya, betul Bu Naning. Bu Naning juga ditunggu tuh tulisan pengelolaan keuangannya yang bisa dipahami dengan mudah ya. Insya Allah, itu dia makanya bertanya di sini, bertanya sama suhunya, biar tulisan pengelolaan keuangan tuh case-nya tuh bisa menjadi menarik dan orang tuh jadi senang bacanya. Itu gimana ini caranya? Ya, terima kasih. Saya dulu pernah nulis sama teman juga, kejeblos saham. Judulnya bukunya tuh Kejeblos Saham. Bukunya kecil aja tuh, nggak nyampe 100 halaman, cuma 70 halaman. Dijualnya di kalangan terbatas teman-temannya aja gitu. Itu juga berangkatnya dari kayak gitu. Ada yang orang seneng banget gitu, coba-coba main saham. Mungkin di awal-awal dia untung ya, tapi berikutnya pas beberapa saham yang perusahaan yang dia beli anjlok, ya nangis juga gitu. Dan itu pantauannya nggak bisa menit tapi detik. Itu kan kalau orang yang memang dia mau nyari uangnya di situ memang harus seperti itu. Ya pantengin per detik ya. Seperti itu. Nah, jadi dengan judul-judul yang menarik, ternyata main saham itu nggak selamanya di dalam bayangan kita menguntungkan, bahwa ada trik-triknya gitu. Oke, berikutnya ini ada Bu Rida. Cara saya melakukan riset untuk buku. Kalau riset untuk buku, kita biasanya buku yang ide yang akan kita pantik apa nih? Kita mau idenya pantiknya apa? Memantik idenya itu biasanya dari sesuatu yang memang kita dari dulu gue pengen nulis tentang masalah rumah tangga misalnya, atau masalah rumah tangga, problem bahwa ini berangkat dari salah satu lembaga konsultasi keluarga gitu ya. Jadi ternyata lembaga konsultasi keluarga itu rame juga gitu loh. Kok ada ya ternyata orang-orang yang mau berkonsultasi masalah rumah tangganya ke pihak ketiga istilahnya gitu. Ada solusinya apa nih di situ? Itu ternyata menarik juga gitu. Nah, kalau kita mau nulis tentang itu, berarti kita harus ke lembaga tempat konsultasi keluarga itu. Biasanya orang apa sih yang dia curhatkan gitu di dalam rumah tangga mereka. Karena pada akhirnya setiap rumus atau formula A untuk keluarga A itu belum tentu cocok untuk formula A di keluarga B. Begitu juga untuk keluarga C. Jadi
ternyata rumah tangga itu bukan rumus yang ciplek gitu. Sesuatu yang aplikatif dari sebuah rumus A yang begitu saja bisa cocok dengan sebuah rumah tangga gitu. Jadi risetnya berangkat dari lembaga konsultasi keluarga itu. Seperti itu. Tinggal apa yang mau dilakukan gitu. Nah, kalau buku saya kan tak sampai sehari, itu sebenarnya saya mau bicara tentang bahwa kadang-kadang kita mengeluh dengan hidup kita gitu. Tahu-tahu umur udah 40 ya, apa yang udah kita lakuin apa sih gitu. Kok aku belum kayak ngerasa belum melakukan apa-apa. Terus suatu hari ada diskusi mengenai ternyata hidup di dunia ini disebut tuh di dalam Al-Quran nggak nyampe seharinya di akhirat gitu. Akhirnya muncul tuh tak sampai sehari. Jadi kita tuh hidup tuh nggak sampai seharinya di akhirat gitu. Nah, nggak sampai sehari ini kita seolah-olah kita bisa hidup 60 tahun, bisa 50 tahun. Apa yang udah kita lakukan dari yang nggak nyampe setengah harinya di akhirat itu. Gitu. Jadi inspirasinya dari situ. Tiba-tiba aja ikut kajian. Wah, ternyata benar juga ya. Pas kita lagi galau, umur 40 kok kayaknya aku belum breakthrough gitu. Apa sih gitu? Apa yang gue lakuin gitu. Akhirnya jadilah tulisan itu tak sampai sehari. Padahal berangkatnya dari tentang diri saya sendiri. Bagaimana apa yang saya lakukan. Terus akhirnya saya terpacu untuk membuat komunitas peduli supaya kadang-kadang kalau kita lagi ngerasa terpuruk, nggak punya uang, nggak punya apa, itu saya punya komunitas peduli yang di situ banyak orang yang jauh lebih susah dari kita yang butuh dibantu. Pada saat kita miskin, kita ngebantu orang tuh kata di Al-Quran pahalanya berlipat, lebih nikmat dibandingkan ketika kita banyak uang terus kita bersedekah. Nah, jadi seperti itu aja hal yang di sekitar kita. Terus bagaimana, ini pertanyaan berikutnya ya, bagaimana agar buku itu bermanfaat dan eksis? Ya, kalau mau bermanfaat, bukunya ada misinya. Kita punya misi dengan buku itu. Kalau orang baca buku kita, apa yang didapat sama orang pembaca? Nah, ini beberapa kali saya udah bedah buku ya. Akhirnya ada permohonan bedah buku nanti di hari Sabtu tuh dari salah satu SMA di Provinsi Banten. Di sana sebenarnya jadi anak-anak SMA itu adalah anak-anak yang labil. Ketika beberapa temannya membaca, sekilas saya kan bikin cuplikan tuh buku saya gitu. Ada yang tertarik gitu. Jadi ketika jiwa labil mereka tuh ternyata buku ini sama mereka dibaca. Terus ada kutipan-kutipan tuh sama mereka ditandain. Akhirnya ada permohonan untuk bisa bikin bedah buku. Kadang-kadang saya berpikir awalnya paling nggak saya cuma pengen bikin legacy aja. Saya punya buku setelah buku pertama saya punya legacy untuk bisa dibaca oleh anak-anak saya. Bagaimana hidup itu harus dipantik dengan obor semangat dari diri kita sendiri. Terus kita nggak ngabein apa sih kita hidup ini, benar nggak sih kita hidup tanpa ada pengendali segala macam. Itu jadi ketika orang mau baca harus ada manfaatnya dulu. Apa yang didapat supaya buku itu tetap eksis. Nah, buku saya yang pertama alhamdulillah sampai hari ini 1, 2 masih ada yang pesan. Jadi ternyata dibaca. Tapi memang saya di buku yang pertama kurang puas dari sisi cetakan ya, menurut saya kurang bagus. Karena saya nggak bisa ngontrol karena saya ibaratnya cuma di kontrak ya. Kemudian kapan juga harus merevisi buku. Nah, biasanya buku itu kan memang ada edisi revisi ya. Nah, biasanya tuh kalau ada review nih. Misalnya pembaca menemukan, Ibu ini kayaknya ada yang salah ketik gitu. Nah, itu kita kumpulkan dulu. Jangan juga dalam 1 tahun kita langsung edisi revisi. Nggak perlu juga. Karena kita bukan kitab suci ya. Kalau kitab suci kan udah nggak bisa direvisi. Udah seperti itu adanya. Kalau buku kan kapan aja kita bisa revisi, orang itu buatan manusia gitu. Jadi kalau ada masukan kita kumpulin dulu. Itu revisi itu biasanya dari review. Dari review bisa teman, kita mereview lagi.
editor mereview lagi, itu akan ngasih masukan. Nah, supaya itu tadi nanti kita bikin edisi revisi. Nah, edisi revisi itu kadang-kadang kita berpikir bahwa edisi revisi kalau dari kalangan pembaca ya, wah berarti bukunya masih ada kesalahan nih gitu. Tapi dalam sisi trik marketing itu bagus. Kenapa? Dengan adanya edisi revisi berarti ada permintaan. Oh, dicetak lagi gitu. Nah, itu ada trik bagusnya, berarti dicetak ulang, dicetak lagi seperti itu. Nah, dengan revisi itu bisa menguntungkan juga buat kita. Jadi jangan juga bikin buku yang kita mau sempurna tapi nggak terbit-terbit gitu. Ada yang seperti itu. Dibetulin ininya, dibetulin itu, akhirnya nggak jadi-jadi. Males jatuhnya. Jadi jangan seperti itu. Yang penting alurnya jalan dulu. Jangan bikin buku yang alurnya loncat segala macam yang bikin orang bingung baca. Kalau itu udah pasti harus dibetulin. Tapi kalau hanya minor kayak misalnya lupa nggak ada titiknya nih, nah itu nggak apa-apa. Kalau misalnya pas udah jadi dummy, udah mau siap cetak nih, udah mau masuk mesin, udah nggak apa-apa. Itu jadiin revisi nanti, edisi revisi nggak apa-apa. Kita itu tadi patokannya kita bukan kitab suci. Jadi kapan aja boleh revisi. Gitu. Masih ada Terus, 3 pertanyaan, Bu. Ada lagi Mbak, itu tadi ada yang Bu ini ada ya, ini ya apa namanya? Mood ya, mood tadi udah dikasih ya kalau untuk membangkitkan mood. Itu tadi banyak baca buku, ngumpul sama sesama penulis, harus piknik, jangan nggak piknik. Ya, piknik. Masih ada 3 penanya lagi dari Bu Isti Hairani, Bu Rini Rianasari, dan Bu Tari. Ini kalau Bu Isti menanya tentang kalimat pembuka yang menarik, mohon tips katanya. Alinea awal supaya lebih menarik. Dari Mbak Isti. Kalimat pembuka yang menarik. Nah, ini juga kebanyakan orang harus punya kemampuan dan kemauan membaca. Kenapa? Karena kita itu ya banyak penulis yang ketika nulis tuh udah 4 paragraf, 5 paragraf, terus tiba-tiba ada ide lain dari ada orang nyeletuk ngomong, ubah tuh paragraf yang pertamanya, kita ubah. Ternyata pembukanya lebih bagus begini gitu. Atau sambil kita ada sinetron misalnya, atau ada tayangan apa gitu. Oh ternyata ada kalimatnya bagus juga nih buat pembuka, seperti itu. Atau habis membaca buku apa gitu, itu bisa jadi pembuka. Jadi memang harus banyak membaca, karena orang nggak bisa nulis kalau dia nggak pernah membaca. Orang yang menulis tanpa membaca itu dia hanya akan bicara dengan dirinya sendiri. Kalau dia banyak membaca, dia akan tahu apa sih mood masyarakat gitu dengan sebuah bacaan. Kalau cuma sekedar nulis yang kita mau nuangin ide kita sendiri, tapi kita nggak pernah tahu publik itu punya tren apa gitu. Makanya kita harus banyak membaca. Dari banyak membaca, kita bisa punya banyak pilihan kata. Gitu. Inspirasi dari tulisan yang lain ya. Berikutnya ada dari Ibu Rini Rianasari ini. Jika kita punya referensi kisah hidup seseorang, apakah bisa dimasukkan dalam kategori penulisan populer? Bagaimana membuat pemaparan ceritanya menyambung? Kisah orang itu paling gurih untuk dijadiin cerita. Ya, kenapa? Karena dijadiin gosip juga paling asik kan. Cerita hidup orang itu, apalagi dijadiin cerita. Nah, biasanya orang kalau gosip itu nggak perlu mikirin kata sambung. Dia ngalir sampai nggak putus-putus. Nah, itulah kita wujudkan tuh kalau kita lagi gosipin orang, jadi cerita itu tadi. Jadi udah nggak perlu mikirin kata sambung lagi, karena akan nyambung terus, nggak pernah putus. Kisah orang itu paling menarik untuk dijadikan cerita. Nah, yang buku pertama saya itu kebanyakan dari itu, cerita orang, gosip orang, pengalaman orang. Cerita-cerita pendek berarti yang digabungkan.
Jadi gitu ya. Siapa tadi yang nanya? Bu Rini Rianasari. Itu Bu. Udah pasti paling gurih itu Bu. Cerita orang Bu. Paling gampang ditulis itu. Ini pertanyaan Bu Tari juga nyambung ini tentang referensi menceritakan kondisi atau penanganan masalah keuangan orang lain. Perlukah kita izin kalau ingin kepada sumber ceritanya gitu? Apa kita anggap referensi saja? Bolehkah kita langsung tulis? Ya, ini kalau problemnya orang itu biasanya kita sebagai penulis akan bijaksana. Kita nggak akan pakai nama aslinya kan. Kita pakai nama samaran. Jadi untuk menghindari izin itu kita pakai nama samaran. Kecuali dia konsultasi ke lembaga resmi. Kalau lembaga resmi kan begitu dia konsultasi, mereka ada deal. Itu boleh pakai namanya. Tapi belum tentu juga dengan nama full. Kadang juga kalau itu nggak punya satu orang aja. Jadi beberapa orang punya problem dengan masalah kejeblos di saham. Salah satunya relasi saya pakai nama siapa atau nggak usah disebut namanya juga boleh. Misalnya salah seorang relasi atau kawan saya yang terpaksa harus saya sembunyikan namanya, gitu misalnya. Tapi kalau nggak, itu kadang-kadang memancing. Misalnya pembacanya adalah orang yang merasa dikisahkan di situ, gitu. Itu karena relasinya dia, bisa jadi saya gitu, misalnya. Itu ada juga yang begitu. Jadi sebut saja relasi aja gitu. Salah seorang relasi saya punya problem kejeblos di saham karena misalnya iming-iming keuntungan yang besar, seperti itu. Jadi kalau kita mau personifikasinya lebih dari satu orang, tapi problemnya sama, sampling aja. Kecuali kita mau panjang lebar mengupas, ternyata dari 3 problem mereka ada yang khas gitu, nggak sama persis gitu. Itu kekhasannya bisa disampaikan juga. Jadi tidak harus satu orang karena mungkin mirip gitu kisahnya, tapi tidak sama. Itu keunikannya yang berikutnya bisa jadi bahan untuk menulis juga, untuk memperjelas penjelasannya. Gitu Bu. Iya, Bu Rini mau ditunggu nih tulisannya ya. Mau nulis case juga. Insya Allah Ibu. Masih berlatih Bu. Amin. Makasih Ibu. Makasih Bu Rini. Bu tadi mau berbicara juga ya. Terima kasih Mbak Ica. Bu Tami, terima kasih informasinya, gitu, ilmunya. Dan tadi mungkin nyambung ya dengan yang ditanyakan Bu Rini. Jadi ketika kan banyak nih yang bincang-bincang dengan saya nih teman-teman gitu kan. Nah, kebetulan nanti saya nulisnya kan tentang pengelolaan keuangan di masa pandemi. Nah, sama maksudnya saya juga akan mengutarakan beberapa hal kisah cara penanganan keuangan dari orang-orang yang pernah cerita ke saya gitu. Tapi saya tidak akan sebutkan namanya gitu. Yang saya khawatirkan tadi kira-kira ketika mereka nanti misalnya bagi buku nih, wah ini kok tentang cerita gue nih pernah nggak? Kira-kira itu menyalahi ini enggak ya? Selama tidak disebut namanya tidak ada hukum yang bisa memperkarakan. Oh gitu ya. Jadi aman ya. Iya. Karena kan berbagai macam ya, jadi yang ini caranya begini, yang ini begini, nanti sampel saja ya. Oke. Jazakilah Bu Tami. Ya Bu. Terima kasih Bu Tari dan Bu Tami. Kita sudah habis waktunya nih, sepertinya perlu ditutup di sini. Mungkin iya Mbak. Kata penutup dari Bu Tami.
kata penutupnya, satu orang satu buku seumur hidupmu. Jadi paling nggak harus punya satu buku minimal. Jadi kalau orang kalau udah punya buku, udah terdaftar barcode-nya, kalau dicari namanya ibu ini, wah udah punya karya. Iya. Sesuatu Setuju Mbak Dwi. Setuju sekali. Minimal satu buku. Iya, kalau kita usianya setinggi selamanya 63 tahun seperti Rasulullah SAW. Tapi kalau usia kita menulis buku bisa 1000 tahun, 1400 tahun. Dan ini banyak sekali yang kita dapati ya, orang-orang yang kita baca bukunya seperti Syekh Aisyah Saibani misalnya. Itu 1200 tahun yang lalu menulis buku Al-Qasab. Sampai Imam sekarang Ghazali ya, Bu, masih 800 tahun yang lalu menulis buku Ihya Ulumuddin. Terus jangankan jauh-jauh itu yang udah ratusan tahun. Buya Hamka, tafsir Buya Hamka, terus tafsir Al-Azhar. Siapa yang nggak pernah? Maksudnya banyak sekali orang sudah membacanya, menyebut-nyebut nama Buya Hamka yang nulisnya. Justru Buya Hamka yang menyebutkan kalau kita mau usianya panjang ya menulis. Betul. Sesederhana apapun. Kalau boleh bersharing sedikit, ketika menulis Sakinah Finance, kami kan ya kalau dilihat ya kalau kami siap-siap mau ngasih talk, aduh tolong dong bahasanya dikecilkan, direndahkan gitu, diinikan karena takut kalau dokter ngomongnya ketinggian gitu. Tapi ya buku Sakinah Finance dianggap buku yang sangat renyah gitu ya, sangat sampai hari ini adalah 8 tahun 9 tahun masih terus menjadi bestseller dan dicari orang gitu. Artinya ketika kita menulis dengan hati, menulis dengan niat bahwa ini insya Allah untuk memberikan manfaat untuk orang lain, itu usianya panjang banget. Iya, apalagi Mbak Dwi tadi sudah memberikan tips-tips untuk kita semua. Mudah-mudahan manfaat dan maunya kita praktik bersama, satu paragraf dibaca Mbak Dwi, dikritik ya. Ayo, betul Madam itu. Jadi kita bikin tulisan sedikit terus di review itu kan kayaknya menarik ya. Iya, harusnya tadi ada praktik ya, cuman harus sanggup 8 jam. 8 jam ya, nggak bisa 1,5 jam gitu. Nggak bisa, harus 8 jam. Ya nanti mungkin kita bisa saja mungkin kalau Mbak Dwi Utami berkenan, jadi ada nanti kami minta jadikan editor ya Pak Lukian ya, untuk bunga rampai kami, Mbak Dwi. Jadi nanti draftnya dibaca, mungkin Mbak Tari, Ibu guru kita, Bu Tari, menulis satu paragraf, kita kirim Mbak Bu Dwi ini gimana, nanti dikomentari jadi benchmark untuk kita. Gitu, Mbak Dwi Tami. Kan kami lagi ada proyek buku rampai, bunga rampai. Mudah-mudahan Mbak Dwi berkenan menjadi editornya. Tapi sebelum komplit, nanti Mbak Samira, Mbak Naning, Mbak Tari, itu mengirimkan penggalan paragraf pertama. Ini kira-kira ini enggak ya, bakal asyik enggak gitu. Nah, nanti di komentar, nanti kita balikin ke penulis yang lain karena ada 30 penulis Mbak Dwi, semuanya alumni Sakinah Finance. Nah ini nanti Mbak Dwi dikomentari terus kita sebar. Oh bagusnya begini, oh bagus begini, nanti akan jadi benchmark untuk kita gitu. Ya. Ini ada orang keuangan juga nih Bu, teman saya nih Ibu Solihah Latif nih, Mbak Ika nih biasa Mbak Solihah Latif ya, Masya Allah. Nah, beliau habis pensiun dini nih dari Bank Indonesia. Oh, Masya Allah. Departemen Internasional ya Mbak Ika ya. Assalamualaikum. Oh sama. Ya, beliau di Departemen Internasional tuh. Oh iya. Dia juga sekolah di Inggris tuh Mbak Farisa. Mbak Farisa di Manchester tuh Mbak Ika. Mbak Ika anakmu di mana? Masih kayak college gitu, persiapan kuliah kebetulan di Oxford. Oh di Oxford. Ini kebetulan saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Sakinah Finance sehingga saya bisa ikut belajar. Kebetulan nanti anak kedua saya itu suka menulis cerita gitu, tapi masih SD kelas 3, menulis cerita dalam bahasa Inggris gitu. Nah ini saya ingin
ikut mengembangkan bakat dia gitu. Saya ingin tahu gimana ya caranya gitu, karena dia suka nulis-nulis sendiri gitu, cerita anak-anak dalam bahasa Inggris. Terus mamanya kok, wah ini kayaknya harus saya support, tapi makanya saya tertarik dengan paparan Mbak Tami yang luar biasa ini. Terima kasih atas kesempatannya. Insya Allah ini menjadi amal jariah buat Bapak Ibu di Sakinah Finance. Amin ya robbal alamin. Makasih Mbak Ika, semoga anaknya bisa segera terbitin buku. Mbak Ikanya juga dong, masa anaknya aja. Insya Allah. Dari pengalamannya di Departemen Internasional Bank Indonesia kan? Iya, insya Allah. Mbak Ika, Bu Ika ya berarti anak saya, kalau anak saya nggak sukanya gambarnya tuh Bu, nanti bisa kerjasama sekalian. Iya, betul. Nanti satunya gambar, satunya ceritanya ya. Iya. Iya. Tapi menjaga moodnya tuh loh yang susah memang. Kalau pikniknya mungkin kalau pandemi susah ya. Kalau pas semangat nulis, kalau enggak ya udah gitu. Iya, dikasih aja ya. Betul, tantangan penulis itu memang soal mood ya. Tapi biasanya kalau kita di forum penulis itu kan ceng-cengan ya. Udah nulis apa lu hari ini gitu. Jadi suka jadi tertantang gitu. Udah bikin apa lu, udah apa gitu. Oh, iya, biasanya kita juga backpackeran. Nah, alhamdulillahnya saya juga spesialis penulis untuk daerah 3T. Jadi di daerah 3T itu saya luar biasa dapat banyak pengalaman juga. Sedang planning untuk bikin buku. Selama ini daerah 3T kami bikin buku yang sifatnya formal ya, untuk Kementerian Pendidikan, sekolah-sekolah di 3T, terus untuk Kominfo, untuk pembangunan BTS di pedalaman dan daerah-daerah perbatasan sama pedalaman yang terpencil gitu. Nah itu biasanya kita keliling ke daerah itu, cuma sifatnya masih formal. Jadi bukunya tuh kayak buku news untuk kementerian. Nah ini bisa juga untuk bikin buku yang bikin tentang 3T ini yang lebih menarik gitu. Cuma memang masalah mood tadi. Moodnya nulis. Idenya udah ada, tinggal moodnya. Sekarang lagi buku yang ini, yang tak sampai sehari dulu ini lagi ngelayanin banyak permohonan bedah buku. Jadi belum bisa nulis berikutnya. Ini teman-teman nih, Mbak Ika, Mbak Farisa udah bikin buku ya? Bukunya belum yang populer gitu, masih yang saya bikin ngantuk kayak masih buku berkerut ya Mbak? Iya. Belum buku yang dikunyah, masih buku yang berkerut. Iya, harus bacanya bolak-balik, nggak selesai. Tapi ya Bu Tami, terima kasih untuk semua tips-tipsnya. Mungkin ini ya perlu saling menyemangati juga ya kalau menulis itu, dan yang penting sih ada ininya, deadline-nya harus punya deadline kalau mau nulis, mau nerbitin buku. Ya maunya nambah terus, ini kurang masih nambah lagi. Balik lagi akhirnya nggak jadi. Mungkin segitu, sampai sini dulu, kita sudah lebih 10 menit teman-teman. Ya. Nanti recordingnya bisa di-share ya Mbak? Iya, nanti akan di-share sama Mbak Nia ya, insya Allah. Kami lakukan dulu di-upload ke YouTube. Terima kasih banyak atas ilmunya Bu Tami, dan terima kasih untuk semua peserta yang sudah menyimak. Semoga pertemuan hari ini bisa menyemangati kita untuk mempunyai karya menulis yang lebih banyak dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Mbak Ika. Foto bareng dulu. Terima kasih Bu Tami. Kita foto bareng dulu. Ya, kita foto bareng dulu ya Bapak Ibu. Ada Pak Kiai? Pak Yai Darsono. Terima kasih Pak. Matur nuwun Mbak Tami.
Kayaknya udah. Foto bareng dulu nih kita sama Pak Kiai. Pak Kiai ngasih 1 patah 2 patah. Sudah tadi sudah pembukaan malam. Oh iya iya. Oh, iya. Kita foto lagi di foto bareng nih. Silakan Mbak Nia. Pak Lukian. Bu, mohon Halo, Kian. dibuka videonya. Baik, Om. Ya, baik. Sebentar, kita foto sebentar. Karena ini sepertinya para pelaku usaha dengan PPLB ini juga. Ada 2 halaman. Yes. Oke. Maaf saya lagi ini rapat sama Dex ini Pak Dar. Oh. Bu, ya sudah ya. Tentang sertifikasi halal. Oh, bagus-bagus ya. Saya mulai ya foto halaman pertama. Ya, 1, 2, 3. Ya, satu lagi. Halaman kedua. Oh, sudah halaman 1 saja cukup. Tadi ada halaman 2 sudah keluar kayaknya. Ya, makasih Bapak Ibu. Tidak ada lagi Bu Bintang semuanya. Matur nuwun semuanya. Matur nuwun semuanya. Ada Marisa. Izin live. Mbak Tami.